what, really? Did you win something? We won something. $4 million. Halo semuanya, kali ini saya akan kembali menceritakan film yang diadaptasi dari kisah nyata, di mana ada seorang petugas kepolisian berhasil memenangkan lotre jutaan dolar dan karena ingin menepati janjinya, dia pun memberikan setengah hadiahnya kepada seorang pelayan kopi shop. Namun, situasi tentunya nggak berjalan seperti yang ada di dalam dongeng. Mau tahu jalan ceritanya? Dengan saya Abisa Putra, saya akan membawa kalian ke tahun 1994. Karena saya mau ceritain film dengan judul It Could Happen to You yang dibintangi oleh aktor legend Nicolas Cage. Semoga alur cerita film ini bisa diambil hikmahnya. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bercerita tentang seorang polisi bernama Charlie. Dia adalah seorang polisi yang penuh dedikasi dalam bertugas. Masyarakat mengenalnya sebagai polisi yang baik hati dan suka menolong. Untuk urusan menjaga ketertiban, dia juga jagonya. Charlie bekerja dengan seorang rekan bernama Bo Williams. Charlie punya seorang istri yang bernama Muriel yang membuka salon sendiri di kota tempat mereka tinggal, yaitu New York. Muriel sebenarnya malas banget punya suami yang bekerja sebagai polisi karena gajinya yang kecil. I tell you, I'm a person who needs money. Muriel seringkali menyuruh Charlie membeli lotre. Mereka berharap bisa memenangkan lotre supaya kehidupan mereka berubah. Karena Muriel nggak tahan hidup di rumah yang kecil. Charlie, just get the ticket this morning, please. We're gonna win. Jadi, hampir setiap hari, Charlie pasti membeli tiket lotre. Sementara itu, cerita lain datang dari seorang wanita bernama Yvonne. Pada waktu itu, dia tengah menghadap hakim karena dia harus membayar hutang kartu kreditnya yang dipakai oleh mantan suaminya. Sialnya, kartu kreditnya itu atas namanya. Sehingga, walaupun mantan suaminya yang menggunakan, hakim menilai itu masih tanggung jawabnya Yvonne dan Yvonne tetap harus membayarnya. Karena bangkrut, Yvonne bekerja sebagai pelayan di sebuah coffee shop. Di waktu yang sama, Charlie dan Bo masuk ke sana untuk makan siang. Mereka berdua pun memesan makanan pada Yvonne. Namun belum sempat makan, radio mereka berbunyi dan panggilan tugas pun datang. Mereka terpaksa meninggalkan coffee shop. Namun ketika ingin membayar, sialnya, uang Charlie hanya cukup untuk membayar kopi dan gak cukup untuk memberikan tip. Charlie gak enak jika dia gak bisa memberikan tip pada Yvonne. Awalnya dia ingin memberikan Yvonne tiket lotre yang dia punya, tapi Yvonne menolak karena belakangan ini dia bernasib sial, jadi gak mungkin dia menang. Jadi Charlie pun membuat kesepakatan. Jika dia memenangkan lotrenya, maka dia membagikan hasilnya pada Yvonne. Jika tidak, besok dia akan tetap kembali memberikan uang tip pada Yvonne. If this ticket wins, I'll come back tomorrow and split the proceeds. And if it doesn't, I'll still come back and leave you a tip. What do you think? Mendengarkan hal itu, Yvonne pun gak peduli. Hari pun berlalu, ketika malam hari setelah bermain dengan anak tetangganya, Charlie bersantai di rumah bersama Muriel. Mereka bersantai di depan TV sambil menunggu pengumuman pemenang lotre. Ketika melihat tiketnya, Muriel memarahi Charlie karena Charlie salah memilih nomor. Muriel mau nomornya itu adalah nomor keberuntungan yang dia pilih. Namun, keadaan tiba-tiba berubah ketika pembawa acara di TV mengumumkan 3 nomor yang cocok dengan tiket mereka dan mereka memenangkan 9 juta dolar. Muriel pun senang bukan main karena mereka mendapatkan jackpot. Namun masalahnya ketika Muriel menelpon, ada beberapa orang yang punya nomor yang sama. Charlie tahu perusahaan lotre nggak mau rugi dengan memberikan semua uang hadiahnya. Namun mereka pun terpaksa menerima keputusan dengan hanya mendapatkan uang hadiah sebesar 4 juta dolar. Jumlah yang lumayan untuk mengubah hidup mereka. Namun Charlie harus memberitahu Muriel tentang kesepakatannya dengan Yvonne. Muriel pun marah mendengarkan hal itu. Charlie nggak nyangka juga mereka akan menang. Namun Charlie membela diri. Jika dia tadi siang memilih nomor yang Muriel pilih, mungkin mereka nggak akan menang. Muriel nggak rela jika harus membagi uang itu pada si pelayan. Namun Charlie merasa dia bertanggung jawab dengan kesepakatan tersebut dan mengingkari janjinya adalah hal yang nggak bisa dibenarkan. Muriel menyuruh Charlie mengabaikan janjinya itu. I gave her my word. Then Stuffer and smell the flowers for me. Besoknya, Charlie meminta saran pada Bo. Apa yang harus dia lakukan? Menepati janjinya atau mendengarkan permintaan dari istrinya? Namun, bukannya memberikan saran, Bo malah memberikan daftar barang-barang keren yang harus Charlie beli. Ketika itu di coffee shop, Charlie menemui Yvonne. Awalnya, Charlie hanya ingin memberikan Yvonne tips saja. Namun melihat sikap Yvonne yang meminta maaf atas yang terjadi kemarin siang,
Dan juga, sikap baik Yvonne pada hari itu kepada para pelanggan membuat Charlie nggak tega berbohong padanya. Apalagi ketika mendengarkan Yvonne dimarahi bosnya karena membiarkan pelanggan nggak membayar makanannya. Bos itu mengatakan akan memotong gajinya Yvonne karena hal tersebut. Charlie memberikan sebuah rantai kecil untuk kacamata Yvonne supaya Yvonne nggak lupa di mana dia meletakkan kacamatanya. Setelah itu, Charlie bertanya tentang nasib buruk yang Yvonne alami. Yvonne pun menjelaskan kenapa dia bersikap kasar kemarin siang. Dikarenakan dia ditipu oleh mantan suaminya dan dinyatakan bangkrut oleh hakim, ditambah lagi harus membayar hutang kartu kredit yang besar. Karena hal itu, Charlie pun mengurungkan niatnya untuk memberikan tip yang kemarin sebagai gantinya. Dia pun menyampaikan bahwa dia memenangkan lotre sebesar 4 juta dolar. About our little agreement. Oh, really? Did you win something? We won something. $4 million. Why are you doing this? This sick joke. What, you think I'd make this up? Yes, I do. I'm not. We won. A promise is a promise. Yvonne pun senang bukan main. Dia mengira ini adalah balasan dari Tuhan karena dia udah bersabar menghadapi ujiannya belakangan ini. Bo pun kagum dengan Charlie menepati janjinya. Sebagai bentuk syukurnya, Yvonne membagikan kesenangan itu pada para pelanggan yang hadir. Namun, Yvonne kembali tersadar bahwa sebagian dari dirinya gak mau menerima hadiah sebesar itu. Namun Charlie bersikeras memberikannya pada Yvonne karena janji adalah janji. Charlie turut senang melihat Yvonne bahagia. Namun, yang menjadi PR setelah ini adalah menjelaskan pada Muriel. Istrinya sangat marah dengan keputusan Charlie, padahal 2 juta dari 4 juta yang mereka terima masihlah uang kaget yang jumlahnya sangat besar. Charlie pun mencoba meyakinkan bahwa mereka memberikan setengah dari uang mereka kepada orang yang tepat, orang berhati malaikat yang baik dengan para pelanggannya, dan punya bos yang jahat. Charlie mengajak Muriel membayangkan masyarakat akan mengenalnya sebagai wanita berhati emas yang mau membagikan setengah hadiah lotre pada orang lain. Hal ini bisa aja mengundang endorsement dari produk kecantikan untuk salonnya. Mendengarkan hal itu, Muriel pun senyum-senyum membayangkan jika hal itu bisa terjadi padanya. Siang itu, mereka pergi ke acara serah terima hadiah lotre. Perhatian wartawan tertuju pada Charlie, seorang polisi yang membagikan setengah uang hadiahnya pada seorang pelayan sebagai pengganti tip. Do you have any trouble with the fact your husband split $4 million with a stranger? Not at all. Well, a promise is a promise. Muriel Lang, woman with the heart of gold. Setelah acara itu, berita tentang polisi memberikan tip 2 juta dolar pada pelayan menjadi headline utama untuk surat kabar. Charlie jadi terkenal, namun karena baru aja mendapatkan uang kaget, Muriel jadi lupa diri. Dia sibuk berbelanja mempercantik diri, bahkan sifat pelitnya masih ada ketika dia nggak suka melihat Charlie memberikan sedikit uang pada pengemis. Muriel terus saja berbelanja, seakan nggak pernah cukup untuk memenuhi hasratnya. Namun di jalan, dia mendapatkan kejutan dari aktivis binatang yang nggak setuju bulu binatang dibuat untuk fashion. Muriel pun diserami cat merah. Sementara itu Yvonne setelah mendapatkan uang 2 juta dolar, dia bisa melunasi hutang-hutangnya dan masih hidup sederhana. Di siang itu dia menerima telepon dari mantan suaminya yang bernama Eddie. Yvonne tahu Eddie menelponnya karena mendengarkan kabar kalau dia menang lotre. Namun Eddie dengan permainan kata-katanya membuat Yvonne kembali mendengarkan, tapi untungnya Yvonne sadar dan menyuruh Eddie keluar dari hidupnya. Kehidupan Charlie berubah setelah mendapatkan lotre ini. Dia sering mendapatkan telepon iseng di rumahnya. Charlie juga meyakinkan pada Bo bahwa dia nggak akan pensiun dari kepolisian. Waktu itu, Charlie membeli kopi di toko langganannya. Charlie sadar ada yang aneh di toko tersebut. Akhirnya, dia sadar bahwa terjadi perampokan. Dia pun menyuruh Bo berjaga di depan, sementara Charlie pergi lewat pintu belakang. Dengan hati-hati, Charlie menyelinap. Charlie nggak bisa melepaskan tembakan karena banyak pelanggan yang ada di sana, sehingga dia pun memilih untuk melemparkan kaleng yang tepat mengenai wajah perampok. Namun Charlie terkena tembakan di tangannya. Atas aksi kepahlawanannya, dia pun diberikan penghargaan oleh kepala polisi. Di atas panggung, atas permintaan Muriel, Charlie dengan terpaksa mengumumkan bahwa dia harus cuti dari kepolisian karena kejadian yang hampir membahayakan nyawanya. Namun dia akan tetap menjadi orang yang sama. Dengan atau tanpa lotre, dia tetap menjadi polisi yang berdedikasi. Dia pun memberikan donasi $10.000 untuk janda para polisi. Tentu aja, Muriel nggak happy dengan hal tersebut.
Suatu hari Muriel membalasnya dengan merenovasi apartemennya habis-habisan untuk membuat 6 kamar sebagai investasi untuk kenaikan harga properti di masa depan. Sebagai gantinya, Muriel merencanakan untuk pindah ke New Jersey. Tentu aja mendengarkan hal itu Charlie nggak mau, karena dia masih tetap mau tinggal di New York. Di masa liburnya, Charlie merasa rindu akan bekerja lagi karena rumahnya sekarang berantakan dan dia nggak bisa melakukan apa-apa. Ketika itu, Bo mengatakan Yvonne membeli coffee shop dari bosnya yang menyebalkan. Charlie pun kagum dengan keputusan itu. Bo menyuruhnya untuk pergi menemui Yvonne, namun Charlie nggak mau mengganggu kesibukannya. Charlie kemudian memberikan hadiah kepada Bo berupa tiket VIP untuk menonton pertandingan baseball tim favoritnya. Tentu aja Bo senang banget. Pada suatu malam, Muriel memaksa Charlie untuk pergi makan malam di restoran kapal tempat para orang kaya datang ke sana. Charlie merasa semua ini nggak cocok dengannya, tapi apa mau dikata. Pada waktu itu Muriel berkeliling, belajar investasi saham dari orang-orang kaya yang lagi ngobrol. Sementara Charlie memilih untuk bersantai di luar. Pada waktu itu, dia melihat Yvonne juga datang ke sana. Namun, karena nggak bawa uang kecil untuk membayar taksi, Charlie membantunya membayar dengan uangnya. Namun karena hal itu mereka jadi ketinggalan kapal yang udah berangkat. Yvonne merasa nggak enak karena istrinya Charlie berada di sana sendirian. Namun Charlie nggak khawatir karena dia menganggap Muriel mendapatkan dunianya di sana. Benar aja, Muriel masih asik bercengkrama dengan orang tua kaya raya yang ngerti main saham. Jadi Charlie dan Yvonne pun pergi ke tempat lain untuk menunggu. Di sana Charlie mengatakan kalau dia tahu Yvonne membeli coffee shop. Yvonne pun menyuruh Charlie singgah ke sana karena Yvonne punya meja khusus yang diberi nama meja Charlie untuk orang-orang yang nggak bisa membeli makanan. Mendengarkan hal itu, Charlie tambah kagum dengan Yvonne, padahal dia cuma menepati janjinya saja. Tapi menurut Yvonne, hanya pria sejati yang berani menepati janji, apalagi yang Charlie lakukan itu seperti cuma terjadi di dongeng. Mereka pun saling menceritakan kehidupan pribadi. Gimana Yvonne berkencan dan menikahi seorang aktor bernama Eddie yang menipunya, dan juga gimana Charlie bertemu dengan Muriel dan akhirnya menikah. Muriel adalah wanita pertama yang hadir dalam hidupnya Charlie dan langsung dia nikahi. Namun saat ini hubungannya dengan Muriel seperti berada di dunia yang berbeda. I don't know what happened. It's like we're on two different channels now. I'm CNN and she's the Home Shopping Network. Kebetulan di sana ada acara orang yang menikah dan tengah berdansa. Jadi Yvonne mengajak Charlie ikut menari bersama. Karena hal tersebut, mereka pun merasakan kalau mereka punya kesamaan. Tapi Charlie nggak mau mendobrak batas karena dia masih menjadi suami Muriel. Karena merasa enak ngobrol bareng, mereka pun kemudian janjian bertemu lagi besok hari. Ketika kapal kembali merapat, Charlie udah menyiapkan alasannya kepada Muriel. Namun nyatanya, Muriel nggak menyadari kalau dari tadi Charlie nggak naik kapal itu. Muriel langsung mengatakan kalau orang tua bernama Jack Gross ini mau berbagi tentang strategi keuangan. Sebelum mereka berpisah, mereka pun saling memuji satu sama lain. You have some girl here, officer. Beautiful. Sesuai janji, Charlie dan Yvonne menghabiskan waktu lagi dengan bermain sepatu roda bersama, dan itu adalah idenya Yvonne. Charlie baru pertama main sepatu roda hingga dia pun tercebur ke danau waktu menuruni jalan. Setelahnya, Yvonne pun menyerahkan rencana selanjutnya pada Charlie. Jadi, di stasiun kereta, Charlie mengajak Yvonne untuk mentraktir biaya perjalanan untuk orang-orang di sana. I'm Charlie Lang and I just won the lottery. And tonight's ride home is on me and Miss Yvonne Biazzi. The cop and the waitress are treating everybody. Gak hanya itu, di hari lain, Charlie, Yvonne, dan Bo Williams menyewa stadion baseball untuk bermain bersama anak-anak karena biasanya Charlie bermain bersama mereka di jalanan. Rencana mereka ini berhasil memberikan kebahagiaan bagi anak-anak ini. Pengalaman bermain di stadion dan melakukan hal yang biasa atlet baseball lakukan menjadi pengalaman gak terlupakan untuk anak-anak ini. Ketika pulang ke rumah, Muriel melemparkan semua pakaian Charlie keluar rumah. Ternyata, Charlie dan Yvonne masuk koran lagi karena aksi mentraktirnya kemarin. Muriel menyangka kalau Charlie berselingkuh dengan Yvonne, padahal mereka hanya hangout bersama. Charlie pun membahas tentang rumah tangga mereka. Menurut Charlie, sikap Muriel udah berubah. Gak pernah lagi menanyakan kabarnya, gak pernah lagi menyambutnya setelah pulang kerja, dan hanya mementingkan uang. Terlebih lagi ketika mereka mendapatkan lotre. Muriel udah muak dengan kebaikan dan kedermawanan Charlie. Muriel pun menghina pekerjaan Charlie sebagai polisi dan mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan rendahan. You're nothing. You're a working class thief. You are blue collar all the way.
Muriel pun mengatakan dia ingin bercerai karena dia ingin mengembangkan sayapnya. Dan itu nggak bisa terjadi kalau dia masih jadi istri seorang polisi. Selagi Charlie berurusan dengan Muriel, di rumahnya, Yvonne harus berurusan dengan tamu tak diundang yaitu Eddie yang datang ke rumahnya membawa koper dan barang-barangnya. Eddie nggak masalah jika Yvonne berhubungan dengan Charlie atau tidak. Yang jelas, kedatangannya hanyalah untuk uang karena dia ingin bermain film lagi dan butuh modal. Sebuah hal yang bisa ditebak oleh Yvonne. Karena Eddie nggak mau pergi dari rumahnya, Yvonne pun memutuskan untuk pergi dari rumah dan dia akan memanggil polisi jika Eddie masih berada di sana. Baik Charlie dan Yvonne pun sama-sama meninggalkan rumah mereka. Anak-anak juga merasa sedih karena Charlie harus meninggalkan lingkungan tempat tinggal mereka. Mereka jadi kehilangan teman bermain. Gak direncanakan, Charlie dan Yvonne malah bertemu di hotel yang sama. Sebuah hotel mewah bintang 5 yang gak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Mereka berdua terkejut karena bertemu kembali di sana. Sama-sama berpisah dari pasangan, namun mereka berdua menyewa kamar masing-masing. Ternyata kamar ini terlalu luas untuk menghabiskan malam sendiri. Jadi Yvonne pun mencoba menyapa Charlie di kamarnya. Karena mereka berdua udah berpisah dengan pasangannya masing-masing, jadi gak ada halangan lagi mereka bersama. Namun karena kebetulan yang gak direncanakan itu, mereka masuk headline berita kembali. Bahkan ketika mereka keluar hotel, mereka langsung diserbu wartawan. Atas aksi mereka kemarin, gak heran kalau mereka jadi pusat perhatian. Di hari yang lain, Charlie dan Muriel bertemu untuk membahas harta gono gini. You had them done. Muriel mengatakan karena tiket lotre itu miliknya, jadi dia ingin semua uang hadiah itu menjadi miliknya. Tanpa perlawanan, Charlie pun menyerahkannya, walaupun pengacaranya heran dengan keputusan tersebut. Namun, Muriel melunjak dengan menuntut pengembalian $2 juta yang telah diberikan kepada Yvonne karena menuduh ini semua adalah rencana Charlie menipu Muriel. Padahal, dia dan Yvonne telah lama bersama. Mendengarkan hal itu, Charlie pun gak habis pikir. Padahal, dia udah mengalah selama ini. Charlie pun bingung gimana harus mengatakan ini pada Yvonne. Yvonne tentu aja merasa bersalah pada akhirnya ini semua terjadi. Karena nggak ada uang, Charlie jadi menginap di rumahnya Bo Williams sampai menunggu persidangan mereka dilaksanakan. Singkatnya, persidangan pun digelar. Di hari pertama mereka membahas tentang tiket lotre. Walter, pengacaranya Charlie, mencoba menjelaskan bahwa nomor tiket yang dibeli oleh Charlie atas kemauan Charlie sendiri dan bukan karena Muriel. Artinya, pembelian tiket itu seluruhnya adalah tanggung jawabnya Charlie. Namun, Muriel pun melibatkan mimpinya tentang gimana mendiang ayahnya hadir di mimpinya untuk memberikan nomor tersebut. Sesuatu yang mengada-ngada namun berhasil menarik perhatian juri dan hakim. Pertanyaan demi pertanyaan kepada Charlie menghasilkan keberpihakan orang-orang pada Muriel. Sampai akhirnya, giliran Yvonne yang ditanyai mengenai kondisi keuangannya sebelum dia diberi hadiah uang. Pengacara Muriel sangat pandai menggiring opini publik bahwa Charlie dan Yvonne yang bersalah. Baik Charlie dan Yvonne sudah mengatakan hal yang sejujurnya, namun itu semua nggak berefek baik pada mereka. Terlebih lagi, Yvonne belum bercerai secara resmi dengan Eddie karena biaya sidang cerai cukup mahal. Apalagi, Eddie menghabiskan seluruh uangnya sehingga Yvonne terlihat seperti wanita pelakor. Singkatnya, juri pun memutuskan bahwa mereka mendukung Muriel atas semua keuangannya dan Yvonne harus mengembalikan uang yang diberikan padanya. Mendengarkan putusan hakim, Yvonne langsung berlari keluar dari ruang sidang. Charlie pun berusaha mengejarnya. Yvonne gak percaya cobaan seperti ini datang lagi di kehidupannya. Apalagi, dia harus mengembalikan $2 juta. Begitu juga dengan Charlie yang terpukul dengan keputusan hakim. Sementara itu, Yvonne gak bisa ditemui setelah kejadian ini. Coffee shop yang dia beli pun gak pernah dibuka lagi karena udah disita pengadilan. Malam itu, akhirnya Charlie berhasil bertemu dengan Yvonne. Di sana, Yvonne merasa menyesal karena udah menghancurkan hidupnya Charlie. Mendengarkan hal itu, Charlie mencoba memberikan penjelasan pada Yvonne bahwa bukan uang yang menjadi permasalahan. Charlie malah khawatir jika Yvonne gak menginginkannya lagi. Setelahnya, hubungan mereka pun baik kembali. Malam itu, pengemis yang biasa makan gratis di tempat Yvonne datang untuk meminta makanan. Jadi Yvonne pun mempersilahkannya masuk dan disuruh duduk di meja Charlie. Pengemis ini pun makan dengan lahapnya sambil melihat Charlie dan Yvonne merencanakan kehidupan mereka setelah ini. Yang gak mereka tahu ternyata pengemis ini adalah wartawan terkenal yang meliput kehidupan mereka secara diam-diam semenjak mereka viral dan membuat sebuah tulisan tentang kebaikan hati mereka berdua seperti memberi pengemis makan dan memberikan sejumlah uang sebelum dia pergi.
Dan artikel itu benar-benar mengubah persepsi masyarakat. Suatu hari sebelum pindah, mereka pun menyempatkan singgah ke coffee shop tempat mereka pertama kali bertemu. Mereka ingin singgah untuk yang terakhir kalinya. Namun, mereka berdua terkejut, ada banyak surat di sana. Isinya adalah sebuah kata-kata terima kasih dari masyarakat, karena mereka berdua telah menginspirasi kota ini dengan kebaikan dan uang donasi. It's $5. Oh, come on. Good Samaritan's Fund. There should be more people in the world like you. Mereka berdua benar-benar kaget karena hampir setiap hari orang-orang membantu mereka dengan mengirimkan sejumlah uang kecil dan surat. Butuh 3 hari bagi mereka untuk membuka dan membaca seluruh surat yang dikirimkan kepada mereka. Di saat mereka selesai, warga New York udah memberikan tip buat mereka sebesar $600.000. Charlie pun kemudian kembali bekerja di kepolisian. Yvonne berhasil mendapatkan kembali coffee shopnya, Eddie gagal jadi aktor dan bekerja sebagai supir taksi, sementara Muriel, dia menikahi Jack Gross yang menghabiskan seluruh uangnya, dan akhirnya Muriel ditinggalkan Jack pergi ke luar negeri. Akhirnya, Muriel kembali bekerja di salon. Charlie dan Yvonne kemudian menikah, film pun selesai. Film ini diadaptasi dari kisah nyata dari seorang polisi bernama Robert Cunningham yang iseng-iseng meminta seorang pelayan coffee shop langganannya bernama Penzo untuk membantunya memilih nomor lotre. Robert pun menjanjikan akan membagi 2 hadiah itu jika nomor itu menang. Dan Robert menunaikan janjinya untuk membagi uang itu kepada Penzo ketika tiketnya memenangkan $6 juta. Namun bedanya adalah mereka berdua akhirnya hidup bahagia dengan pasangan masing-masing. Tetaplah menjadi diri sendiri, tetaplah jadi pribadi yang baik. Jangan biarkan uang mengubahmu menjadi seseorang yang lain. Uang itu benda mati, sedangkan manusia adalah makhluk hidup. Jangan biarkan benda mati mengendalikan hidup kita. Jim Carrey pernah mengatakan, "Saya pikir setiap orang harus menjadi kaya dan terkenal dan melakukan semua yang mereka impikan sehingga mereka dapat melihat bahwa itu bukanlah jawabannya." Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra, to be continue. Jangan bosan, jadi orang baik.